Selamat pagi anak-anak yang terkasih, apa kabar? Jumpa lagi dalam bimbingan konseling online. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar kita. Kemarin kan sudah tes ya, ada yang audio, kinestetik, ada yang visual. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau anak-anak punya dua gabungan gaya belajar, misalnya audio visual atau visual kinestetik atau audio kinestetik ya. Kita simak lebih lanjut ya. Tapi kita mau ice breaking dulu. Nah, ini Bu Anton punya gelas. Menurut anak-anak nih, gelas ini setengah penuh atau setengah kosong? Dijawab ya. Nanti Bu Anton japri deh kalau anak-anak jawab ya. Kita simpen jawabannya ya. Silakan anak-anak tentukan pilihan ya. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas tentang kebiasaan belajar kita. Ada ya anak-anak yang baca sekali aja langsung ingat, langsung apa. Ada juga yang harus baca berkali-kali dia baru ingat, baru apa. Ada juga yang hanya mendengar penjelasan dari guru langsung hafal. Ya, ada yang coba dengerin bener-bener kok nggak masuk-masuk ya. Nah, bisa jadi selama ini kita menerapkan gaya belajar yang belum tepat. Nah, kemarin kan kita sudah tahu nih gaya belajarku apa. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut. Gaya belajar itu cara kamu belajar sesuai dengan kemampuanmu. Ada yang punya kemampuan mengandalkan lebih pada audio, atau mungkin visual, atau mungkin kinestetik dengan gerak. Nah, itu adalah kunci untuk mengembangkan kinerja kita di sekolah, di rumah, atau dalam situasi apapun ya. Nah, harapannya kalau kita mengenal gaya belajar kita, kita bisa melakukan belajar dengan tepat ya. Jadi nggak hanya ngapal dalam hati, tapi siapa tahu kita memang model ngapalnya harus ngomong, harus dengar suara kita, bukan tipe orang yang ngapal dalam hati. Ada yang harus sambil praktek ya. Oke, kita kenali dulu tipe yang pertama, yaitu visual. Dia mengandalkan belajar dengan mengandalkan mata, penglihatan ya. Tuh, mata digunakan sebagai alat untuk menyerap informasi. Ciri-cirinya ya, lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Tidak pandai memilih kata, tidak terganggu dengan keributan, biasanya sulit memahami perintah secara lisan. Jadi dia lebih senang kalau baca perintah itu baca di kertas, misalnya seperti ini ya, langsung baca pengumuman di papan pengumuman. Kayak ngeliat denah nih, dia lebih cocok mudeng kalau ngeliat denah suatu tempat daripada kita jelasin, oh rumahnya di sana, jalan ini, belok kiri ya, nanti kau belok kanan ya. Tapi dia akan lebih mudeng kalau langsung lihat denah lokasi. Terus dia pembaca yang tekun, lebih suka baca, orangnya biasanya rapi, tulisannya bagus. Nah, apa sih strategi belajar yang cocok? Belajar dengan melihat video atau gambar, karena gambar itu pengingat pertama ya, lebih mempermudah mereka untuk mengingat. Kemudian kalau belajar sukanya sambil, misalnya guru jelasin, dia suka sambil nulis, kayak bikin oret-oretan kayak gitu, kayak buat rangkuman. Terus kalau belajar di buku catatannya itu suka dikasih gambar atau dikasih garis-garis warna untuk yang penting-penting ya. Itu kalau belajar juga sukanya bacanya dalam hati, nggak suka. Jadi kalau ada nanti orang ngomong belajar deket dia sambil ngomong, itu juga akan mengganggu dia ya. Itu kemudian tipe auditorial ya.
dia lebih banyak mengandalkan pendengaran, telinga untuk belajar. Ya. Ciri-cirinya suka bicara pada diri sendiri. Jadi kalau dia baca sesuatu, ngapain sesuatu, dia harus sambil ngomong karena dia harus dengar suara dia. Terus nggak suka tempat yang rame, dia butuh tempat sepi. Biasanya nggak suka nulis, lebih suka ngomong, pandai bercerita. Kalau dijelasin dengan mulut, kita ngomong gitu, dia biasanya langsung ngerti. Jadi nggak suka penjelasan yang panjang lebar. Itu. Apa strategi belajar yang cocok? Nah, dia lebih senang belajar itu dengan sambil bercerita atau bersuara, karena dia harus dengar suara dia sendiri. Ya, diulang berkali-kali. Mungkin Anda bisa merekam suara Anda, kemudian didengarkan kayak dengar musik itu loh. Ya, atau mungkin belajar sambil mendengarkan musik, berdiskusi, tanya jawab sama temen. Ya, itu dia senang banget. Dan lebih mudah masuk ketimbang harus baca duduk diem, baca dalam hati. Ya, dia kuncinya harus bisa mendengar suara dia sendiri. Yang ketiga, kinestetik. Ya, belajar kinestetik ini adalah mengandalkan kemampuan motorik ya. Jadi dia belajar sambil praktek. Dia nggak suka kebanyakan teori. Ya, tuh. Nah, ciri-cirinya ya. Biasanya bicaranya pelan. Orangnya nggak bisa diem, nggak bisa duduk bertahan dalam waktu lama. Ya, terus kalau mau ngapal sesuatu biasanya sambil hulur mudik, bolak-balik, jadi kesannya dia nggak serius ya, tapi itu cara dia untuk mengingat sambil bergerak gitu loh. Karena jari ini digunakan sebagai petunjuk ketika dia sedang membaca. Jadi ketika baca, jarinya ikut gitu ya. Terus apa sih strategi belajar tipe kinestetik? Lebih baik belajar sambil praktek, kayak melakukan percobaan, kemudian mengamati demo secara konkret, lalu dia ikut praktek, bermain drama, terus aktivitas di lapangan kayak olahraga tuh dia jago banget ya, kayak main musik, olahraga, kemudian main Lego, itu dia jago banget ya. Terus kalau belajar tuh sambil gerak, misalnya gini, menghafal kata musyawarah. Musyawarah adalah membicarakan suatu masalah secara bersama-sama untuk mendapatkan kesepakatan. Nah, pakai gerakan, belajarnya sambil pakai gerakan, dia akan lebih mudah ingat. Lalu kalau belajar nggak bisa diam, berapa menit pasti dia sudah move on, entah pindah ke dapur ambil makan, nanti balik lagi, 5 menit lagi ambil minum, dan sukanya belajarnya sambil ngemil. Atau dia pas duduk nggak bisa diem, mainan, pensil dipukul-pukul, atau mungkin digigit-gigit gini ya. Itu anak kinestetik. Jam belajarnya dikit-dikit tapi sering, karena itu akan lebih mudah buat dia untuk menyerap dan diikuti dengan praktek atau bahasa tubuh gitu. Nah, itu tadi gaya belajar dan strateginya. Semoga bermanfaat. Kalau nanti anak-anak ada yang mau tanya lebih lanjut, silahkan japri Bu Anton, atau kita bisa sharing ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Tuhan memberkati.